Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3. Perkenalkan, nama saya Katrin Septia Kurniasi, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Pesawan 02, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27030252375. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 5 dengan materi sedekah. Guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3, untuk lebih jelasnya silahkan saksikan video berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat serta memberikan keberkahan bagi kita. Silakan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Ya, silahkan duduk kembali. Ya, sebelumnya Bu Guru akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Ahmad Aska Khalilur Rahman. Oke. Coba untuk memulai pelajaran, coba dibuka buku pendamping PAI, buku catatan serta alat tulisnya. Dikeluarkan dulu dari tas. Disiapkan. Sudah siap semua? Alat tulis serta bukunya sudah? Ya sudah. Ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Zakat. Ya, salah satu kegiatan berbagi. Kemarin kita sudah belajar tentang zakat. Ada yang masih ingat artinya zakat apa? Iya, Aska? Membersihkan atau mensucikan. Iya, zakat artinya membersihkan atau mensucikan. Ya, membersihkan harta serta jiwa kita. Ya, karena sebagian harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Jadi harus dibersihkan lewat zakat. Ya, untuk pelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang sedekah. Kalau kemarin berbagi lewat zakat, kita hari ini belajar berbagi lewat sedekah. Ada yang sudah tahu apa artinya sedekah? Apa, Fadil? Iya, memberi dengan keikhlasan hati. Memberi itu arti dari sedekah. Nah, ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menjelaskan makna sedekah melalui model problem based learning dengan benar. Kemudian peserta memahami penerapan sedekah dalam kehidupan sehari-hari melalui game ranking 1 dengan benar. Oke, Bu Guru akan membagikan tes diagnostik. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang sedekah ya. Sebelum kita memulai materinya, silahkan ditulis namanya, kemudian dijawab ya. Sudah selesai? Sudah, silahkan dikumpulkan ke depan.
Iya. Terima kasih ya. Kemudian sebelum Bu Guru membahas tentang sedekah, kita ice breaking dulu ya. Tepuk sedekah. Sedekah artinya memberi, berbagi dengan tulasan hati, dengan senyuman harta dan harta kita. Semoga Allah membalas semua. Sekarang kita akan belajar sedekah. Sedekah itu tadi kata Fadil apa? Memberi. Tadi di tepuk sedekah juga sudah dijelaskan sedekah artinya memberi. Asal katanya sedekah itu dari bahasa Arab ya. Sedekah itu dari kata sodakoh. Bahasa Arabnya itu sodakoh. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi sedekah. Secara bahasa artinya memberi, pemberian, memberi, derma itu sedekah. Secara istilah, sedekah adalah pemberian bantuan atau pertolongan berupa barang, harta, jasa dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita memberi, ketika kita menolong orang lain itu harus dengan ikhlas, mengharap ridho Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain ya. Itu arti sedekah. Sedekah, bantuan atau pertolongan yang dimaksud itu bantuan dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu. Ya, bantuan diberikan menurut kemampuan masing-masing. Sedekah hukumnya sunnah. Iya. Nah, ini dasar hukum sedekah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-yadul ulya khairum minal yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dasar hukum yang lain, innallaha yadzil innallaha yadzil mutasaddiqin. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Jadi Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah ya. Selain dilipat gandakan pahalanya, Allah juga insya Allah akan memperlancar urusan orang tersebut. Nah, tapi ketika kita sudah bersedekah, pahalanya bisa hilang. Kenapa? Yang pertama karena riya. Riya, ada yang tahu artinya riya? Melakukan sesuatu karena ingin dipuji oleh orang lain. Iya. Jadi kalian melakukan kebaikan, melakukan ibadah itu karena ingin dipuji oleh orang, bukan karena ikhlas semata-mata karena Allah. Ketika kita riya, pahala sedekah kita akan kemudian di sini ada sebuah kasus. Di sebuah sekolah dasar, ada seorang anak bernama Raffi. Ia berasal dari keluarga sederhana. Suatu hari, sekolahnya mengadakan kegiatan Jumat Berkah, di mana semua siswa diajak untuk membawa sebagian uang jajannya untuk disedekahkan kepada anak yatim. Raffi hanya membawa uang jajan 5.000. Biasanya ia digunakan untuk membeli roti dan minuman. Ketika guru mengajak murid-murid bersedekah, Raffi merasa ragu. Kalau disedekahkan 2.000, maka ia hanya jajan 3.000. Kalau disedekahkan 5.000, berarti Raffi tidak jajan. Tapi kalau tidak bersedekah, ia tetap bisa tapi merasa bersalah. Akhirnya Raffi memutuskan untuk memberikan 2.000 ke kota. Bu Guru, ada pertanyaan. Mengapa Raffi ragu ketika akan bersedekah? Karena Raffi takut tidak
Iya tadi karena Raffi takut tidak bisa jajan karena uangnya disedekahkan. Sampai sini paham materinya? Paham. Oke, kemudian selanjutnya Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini Bu Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini kelompok 2, silahkan dibaca, didiskusikan. Setelah dipahami, coba dicari jawabannya di buku. Iya, coba sudah dipahami tadi permasalahannya sudah? Ya, silahkan dicari, didiskusikan. Ayo coba bersama-sama. Ya, dibaca. Sudah ya? Waktunya sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan satu orang mewakili kelompok kalian untuk mempresentasikan di depan. Ya, silakan Mbak Raya. Dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Minimnya partisipasi sedekah subuh di lingkungan masjid. Di sebuah masjid, pengurus sudah menyediakan kotak sedekah khusus subuh, tetapi hanya sedikit jamaah yang mengisi. Padahal banyak warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan. Sosialisasi sudah dilakukan melalui pengumuman setelah salat, namun hasilnya belum memuaskan. Identifikasi faktor eksternal yang menghambat partisipasi sedekah, misal media sosialisasi, cara pengurus masjid, kondisi ekonomi warga. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 dan 3 ada yang mau menanggapi? Ya, tadi sudah berdiskusi kelompok 1, 2, dan 3. Ya, dari 3 kelompok disajikan beberapa kasus ya yang berbeda-beda. Kemudian dari kelompok 2 disajikan kasus ya minimnya partisipasi sedekah subuh di lingkungan masjid ya. Kemudian kelompok 2 mencari faktor eksternal yang menghambat partisipasi sedekah. Ini yaitu karena sosialisasi hanya berupa pengumuman lisan. Kemudian tidak ada media visual yang menarik, serta tidak ada laporan transparan terhadap pemanfaatan uang sedekah subuh, sehingga jamaah kurang percaya. Ini Bu Guru harap di pertemuan-pertemuan selanjutnya juga kalian dapat berdiskusi dengan baik seperti sekarang ini ya. Kemudian silakan di kursinya dikembalikan seperti semula. Untuk memahami tentang materi sedekah, Bu Guru akan memberikan permainan game ranking 1. Jadi nanti Bu Guru akan memberikan pernyataan, kemudian kalian memilih pernyataan tersebut benar atau salah. Sudah? Perhatikan baik-baik. Soal nomor 1. Sedekah hanya boleh diberikan dalam bentuk uang, benar atau salah? Iya, salah. Nomor 3.
Sedekah hanya dianjurkan bagi orang kaya. Benar atau salah? Salah. Yang benar siapa? Yang benar silakan ke belakang. Jawabannya salah. Aldi, Iqbal, Lutfi. Sekarang penentuan pertanyaan terakhir. Orang yang bersedekah dianjurkan untuk merahasiakan sedekahnya agar lebih ikhlas. Benar apa salah? Benar ya. Silakan raya ke belakang. Jadi pemenangnya adalah Sofyan. Ya, beri tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Ya, untuk lebih memahami ya pengetahuan kalian tentang sedekah, Bu Guru akan bagikan asesmen kepada kalian. Silahkan dijawab dan diberi nama ya. Sudah? Yang sudah silakan dikumpulkan ke depan. Selesaikan terlebih dahulu. Yang sudah silakan dikumpulkan ke depan. Ya, demikian tadi pembelajaran tentang sedekah. Adapun kesimpulan yang dapat kita pelajari pada hari ini, bahwa yang pertama, sedekah merupakan pemberian kepada orang lain yang membutuhkan. Bisa berupa harta, bisa berupa jasa, ataupun dengan ilmu. Bahkan senyum yang kita berikan kepada orang lain juga termasuk sedekah. Dan orang yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui keefektivitasan kita pembelajaran pada hari ini, Bu Guru ingin memberikan refleksi kepada kalian ya. Silakan diisi coba. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Ya, demikian tadi kita sudah belajar tentang sedekah. Pada pertemuan kemarin kita belajar berbagi lewat zakat. Pada pertemuan kali ini kita belajar berbagi lewat sedekah. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar berbagi lewat infak. Ya, jadi silahkan kalian nanti di rumah mulai mempelajari, dibuka bukunya materi tentang infak. Ya, demikian tadi pembelajaran tentang sedekah. Sudah selesai, silakan kalian bersiap-siap, berkemas-kemas. Demikian tadi pembelajaran tentang sedekah pada hari ini. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.